tidak masuk agama Islam? Kau tidak keluar dari agamamu Kristen itu? Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Teman-teman, kalau membahas tentang Ustadz yang satu ini, Kainama, itu memang tidak ada habis-habisnya ya. Yang membuat saya itu bertanya-tanya dan heran, apakah dia tidak punya konsep yang kuat di dalam agama dia yang sekarang, Muslim atau Islam gitu, dalam Al-Quran yang dia pegang, sehingga dalam memualafkan orang pun dia tetap mengutip ayat firman Tuhan, ayat Alkitab, dan bahkan dia mengganti isi ayat Alkitab itu untuk meyakinkan orang yang dia mualafkan itu supaya percaya dengan perkataan dari mualaf. Kali ini dia sedang menuntun satu orang wanita yang katanya orang Kristen gitu. Dia beribadah di salah satu gereja yang besar di Indonesia ini, dan dia mau pindah gitu. Sehingga dia membimbing perempuan ini, dan yaitu dia menuntun justru dengan pernyataan-pernyataan yang diambil dari isi Alkitab. Nah, sebelum saya lanjutkan tanggapan saya, sebaiknya kita nonton dulu cuplikan video berikut ini. Engkau akan ditempatkan oleh penciptamu di dalam tempat yang dosamu bukan cuma dihapus. Kalau dihapus tuh masih ada tulisan, bekasnya masih ada. Hari ini dilupakan dosamu. Walaupun dosamu semerah kirmisi, maka engkau akan dipulihkan seperti salju. Teman-teman, saya potong dulu videonya. Bagian pertama ini dia menyampaikan kepada calon mualaf ini bahwa meskipun dosamu banyak, dosamu akan dihapuskan. Dan bahkan tidak hanya dihapuskan, tapi dihilangkan total. Lalu Kainama menyebutkan kata-kata yang ya, kalau saya percaya teman-teman Kristen itu cukup familiar dengan bahasa ini. Dia mengatakan, meskipun dosamu seperti kirmisi, akan diputihkan seperti salju. Ingat, dia sedang menuntun orang untuk masuk di dalam ajaran atau di dalam agamanya dia. Lalu dia menyampaikan tentang sebuah pernyataan, meskipun dosamu seperti kirmisi, merahnya, tetapi akan diputihkan seperti salju. Nah, kata-kata dia ini tidak ada di dalam, kalau misalkan ini ayat, tidak ada di dalam Al-Quran. Kalau ini ayat ya. Nah, tapi memang ini ayat sebetulnya sih, tapi tidak ada di dalam Al-Quran. Dan tidak ada di dalam konsep-konsep mereka. Pertanyaannya begini, dari mana dia kutip kata-kata ini? Nah, kita lihat di dalam Yesaya 1 ayat 18, Yesaya 1 ayat 18 dikatakan begini, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, ya kan, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi kata-kata dia barusan tadi itu dikutip dari Yesaya 1 ayat 18. Itu tidak ada di dalam Al-Quran. Ayat itu atau kata-kata seperti itu tidak ada. Dia kutip dari Yesaya 1 ayat 18. Kenapa dia mengutipnya? Karena memang ayat ini sangat familiar di gereja. Ya, tahulah sejarah Kainama kan seorang Kristen dulu yang setia di gereja, walaupun bukan mantan pendeta, bukan mantan STT, tapi dia lumayan
rajin ke gereja. Jadi dia tahu ayat ini. Sehingga dia kutip. Hal ini yang dia ajarkan kepada mualaf ini untuk berpindah kepada keyakinan yang sekarang. Nah, kita lanjutkan video yang berikutnya. Kita lihat apa pernyataan dari Kainama. Ketika engkau bilang aku cinta Yesus, lalu engkau bersyahadat, engkau justru bukan meninggalkan dia. Bukan. Tapi engkau makin erat dan makin dekat kepada satu nama. Namanya siapa? Jesus. Kenapa? Karena Jesus yang menyarankan agar setiap orang yang mencintai dia dekat kepada Rasulullah SAW. Semua isi kitab Yohanes pasal 14, 15, dan 16. Semua isi ayat itu bilang begitu. Jika engkau mengasihi aku, engkau harus mendengarkan orang yang datang setelah aku. Feruah ha'emet, alkit halon khafa menahma, Ahmad Muhammadin, bihota hasta dialah. Saya ulang sekali lagi. Kalau orang bohong diulang itu pasti beda kata-katanya. Saya ulang sekali lagi. Feruah ha'emet, Feruah ha'emet, alkit halon khafa menahma, bihota hasta dialah. Ahmad Muhammadin. Karena apa? Karena dia yang akan membawa engkau kepada seluruh kebenaran. Teman-teman, yang kedua ini dia menyampaikan kepada calon mualaf ini, namanya Listen ya. Kalau nggak salah namanya Listen. Dia mengatakan bahwa kamu tidak meninggalkan Kristus. Justru dengan masuknya kamu ke Islam, kamu semakin dekat dengan Kristus. Kenapa? Karena Kristus yang memerintahkan kepada umatnya, kepada kita semua, untuk percaya kepada Muhammad. Dia mengatakan bahwa di dalam Injil Yohanes 14, 15, dan 16, semuanya itu berisikan tentang Muhammad. Berisikan tentang Muhammad. Lalu dia mengutip satu kata-kata, dia menyampaikan satu kata-kata yang berisinya begini. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau harus menerima Muhammad sebagai utusan selanjutnya setelah Yesus. Itu ungkapan dari Kainama. Nah, kalau itu bertolak dari Injil Yohanes 14, 15, dan 16, maka kata-kata yang dipakai oleh Kainama ini itu adalah ayat firman Tuhan yang dicatat di dalam Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15 berkata begini, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintah-perintahku. Dengar baik-baik. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintah-perintahku. Kata-kata ini diganti oleh Kainama dengan jikalau engkau mengasihi aku, engkau harus mendengarkan Muhammad sebagai utusan berikut. Ini diganti sama dia. Bayangkan. Makanya saya bilang orang ini betul-betul keterlaluan menurut saya. Bayangkan kalau posisi itu ada di pihak kami. Menggantikan isi Al-Quran. Apa yang akan terjadi? Seluruh Indonesia Raya. Mungkin dari Sabang sampai Merauke demo berjilid-jilid. Memperkarakan karena mengganti isi kitab suci. Kainama menggantinya dengan menukarnya dengan memasukkan kata-kata Muhammad di dalamnya. Bahkan dia menerjemahkan di dalam bahasa Arab. Dia bilang dari pasal 14, 15, 16 semuanya berisikan Muhammad. Semuanya loh. Bayangkan betapa penipunya orang satu ini. Ya, saya harus bilang begitu. Sampai si Listen ini nangis-nangis loh. Ya karena penyampaian dia itu meyakinkan. Makanya saya sarankan kepada kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan. Belajar baca Alkitab. Mulai sekarang rajinlah baca Alkitab. Selidiki. Khususnya untuk hari ini, coba fokuskan kepada Yohanes 14, 15, dan 16. Apa isi di dalamnya?
Itu berbicara tentang Yesus menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus buat kita. Dan tidak hanya tentang Roh Kudus saja, pasal 14, 15, ayat 16, begitu banyak tentang jikalau engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau akan berbuah banyak. Jadi tidak, kata Kainama, semuanya berisikan tentang Muhammad. Ini orang satu ini betul-betul banyak membohongi orang. Dan dia memutarbalikkan, bahkan mengganti isi Alkitab dengan kata-kata dia sendiri. Kita harus waspada teman-teman. Harus waspada dan harus hati-hati. Ini tantangan besar buat kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Menjadi ujian buat kita. Apakah kita rajin baca Alkitab, rajin menyelidikinya, atau kita hanya mendengarkan referensi sesat dari orang semacam ini. Referensi sesat. Dia menyesatkan banyak orang dengan memutarbalikkan isi Alkitab yang catatannya bukan begitu, tapi dibuat oleh Kainama seperti itu. Terakhir teman-teman, dalam cuplikan video ini, kita lihat apa pernyataan Kainama. Saya mau sampaikan, kau tidak masuk agama Islam. Kau tidak keluar dari agamamu Kristen. Nah, kata Kainama, kau itu tidak masuk agama Islam. Dan kamu itu tidak keluar dari agama Kristen. Dengar ya, ini kan apa ya? Dia berusaha untuk membangun doktrin baru dalam hidupnya. Kau tidak masuk agama Islam dan kamu tidak keluar dari agama Kristen. Tapi dia sedang mengislamkan orang ini. Tapi kamu tidak masuk ke agama Islam, lalu tidak meninggalkan Kristen. Ini orang ini semakin membingungkan gitu. Jadi kalau tidak masuk agama Islam, tidak keluar dari agama Kristen, tapi sedang dibimbing kepada satu agama yang baru, agama apa itu? Wah, ini penistaan buat Islam nih kayaknya. Tidak masuk agama Islam. Ini kan sebetulnya hanya dia ingin memainkan emosi orang, berpikir bahwa oh saya tidak tinggalkan Kristen ternyata, saya tidak masuk Islam ternyata, tapi saya harus bersyahadat, baca 2 kalimat syahadat, tapi nggak Islam loh itu. Itu kan pernyataan dia, itu bukan Islam, dan saya tidak meninggalkan kekristenan saya. Tidak punya fondasi yang kuat untuk membangun pemahaman dia terhadap agama dia. Bahkan dia seolah-olah tidak punya keyakinan dalam diri dia tentang agama dia sekarang. Bayangkan coba. Jadi membuat orang bias, bingung. Nggak tinggalkan Kristen, nggak masuk Islam, tapi baca 2 kalimat syahadat. Gitu teman-teman. Jadi kesimpulan saya, ini orang ini, tapi saya heran loh, mereka senang pakai dia gitu loh. Senang pakai dia. Logika berpikir dia itu gak ada gitu loh, membingungkan. Dia mengotak-ngatik, mengobrak-abrik isi Alkitab, bahkan kadang-kadang Al-Quran dia suka ganti dengan pengertian dia sendiri. Ya kan? Nah ini penguatan buat kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita semakin kuat di dalam Tuhan dan baca Alkitab. Banyak belajar baca Alkitab supaya kita memahami konteks yang ditulis di dalam Alkitab. Kita memahami budaya, sejarah, bahasa, dan berbagai macam hal di dalam Alkitab. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, share videonya. Dan kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya. God bless you.